Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi Gereja Oikos Online. Selamat datang kembali di dalam Renungan Pagi pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai hari kita, mari kita siapkan hati kita untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan dan menyembah Tuhan di pagi yang teduh ini. Dan kita datang kepada Tuhan pagi ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang. Katakan menyembah. Menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang, Bapakku datang. Katakan menyembahmu Tuhan. Menyembahmu di sini. Ku percaya Kau, ku percaya Kau
bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Di hidupku kau di hidupku, mengerjakan perbuatan yang ajaib. Sekarang ku mengangkat suaraku untuk memujimu, untuk menyembahmu. Sekarang ku milikmu, sekarang ku berada di dalam dekapanmu. Sebab itu ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kau di hidupku Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau ada bagi kami Tuhan, di dalam setiap musim dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau mengalami Engkau kembali Tuhan. Kami mau mengingat apa yang Engkau kerjakan. Dan biar kami dapat selalu diubahkan oleh kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Dan kami mau hidup kami yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka di dalam mari kita buka dalam Matius pasal 7 ayat 13.
Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dari ayat 13 dan 14, saudara mendapatkan satu kesimpulan atau mendapatkan satu pengertian. Ada satu pintu yang sempit, ada satu pintu yang lebar dan luas. Tuhan Yesus berkata, masuk melalui pintu yang sesak. Pintu yang sempit, yang sesak itu, yang susah ya. Terus kemudian jangan kamu ambil pintu yang lebar atau jalan yang terlalu luas itu. Dikatakan karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Artinya jalan menuju kebinasaan, pintu menuju kebinasaan itu luas sekali. Orang mau masuk kapan saja, dari mana saja bisa. Dengan kata lain, berbuat dosa itu gampang sekali ya. Untuk melakukan perbuatan dosa, perbuatan kecil itu gampang banget ya. Untuk masuk neraka tuh gampang sekali ya. Nggak perlu berusaha sekeras mungkin, sudah pasti bisa langsung terjun bebas. Pintu yang lebar. Tetapi berbicara tentang jalan keselamatan, sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kenapa orang sedikit masuk dalam pintu yang sempit? Ya karena sempit, susah. Di sini harus nunduk, mungkin katakanlah pintunya sempit, saudara harus jalannya mungkin begini, berdesak-desakan. Jalannya siapa yang mau? Dengan katanya kalau saudara lihat ada pasar-pasarnya sesak, seperti mungkin di Indonesia, pasar Tanah Abang, pasar Jatinegara, kalau pas lagi menjelang Lebaran, banyak sekali orang, waduh berdesak-desakan. Aduh rasanya ngapain sih lewat jalan sini, mendingan ke mall saja, yang lega, AC, tidak banyak orang, dan terus saudara bisa pilih barang. Kenapa saya perlu lewat jalan yang susah seperti ini? Rasanya males ya. Untuk apa? Apalagi harga yang didapatkan atau barang yang bisa didapatkan juga sama ya. Nah di sini untuk masuk, untuk mendapati jalan keselamatan, kamu harus masuk melalui pintu yang sempit, yang sesak, yang ya sesak dan sempit. Dikatakan susah jalannya. Untuk mendapatkan keselamatan itu susah. Loh, susah gimana maksudnya? Artinya kita berusaha untuk mendapatkan kehidupan itu, atau masuk dalam menjalani kehidupan yang kekal itu tidak gampang. Memikul salib. Di sini bukan berarti saudara mencari kehidupan yang kekal. Bukan berarti bahwa dengan usaha kita mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati bagi saudara dan saya, dan sediakan jalannya. Tinggal kita mau mengikutinya enggak? Nah, mengikutinya itu, mengikuti Yesus adalah masuk melalui pintu yang sempit dan sesak. Dengan kata lain, tidak mudah untuk mengikut Yesus. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya. Menyangkal diri yang tadinya self-centered harus ditanggalkan. Dan memikul salib setiap hari. Mengikut Yesus harus memikul salib setiap hari. Mikul salib setiap hari gampang nggak? Susah. Mikul sesuatu yang berat sekali. Tidak banyak orang mau. Berat, ngapain? Ngapain kita harus menjaga kesucian hidup? Untuk apa semua orang melakukan mungkin free sex sebelum menikah? It's okay untuk zaman sekarang seperti itu. Tetapi kata firman Tuhan tidak boleh. Dan kita harus mematuhinya, kita harus mentaatinya. Apa yang Tuhan perintahkan. Tidak mudah untuk kita mengikuti jalan Tuhan. Karena jalannya itu sempit, jalannya itu sesak. Saudara, kita masuk ke dalam jalan sempit dan sesak ini bukan untuk diselamatkan. Karena kita udah diselamatkan, maka kita mengikuti jalan yang sudah Tuhan berikan. Jalan yang sudah Tuhan arahkan. Tetapi ujungnya mendapatkan kehidupan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya maut. Wah, jalan ini kayaknya enak ya, lega, bebas, kita sebebas-bebasnya, kita mau apa saja silahkan, nggak bersinggungan, nggak bersentuhan, wah pokoknya enak sekali, mau ngapain aja bebas. Tapi ujungnya binasa.
kesenangan hanya sementara, tapi ujungnya binasa. Tapi pintu yang sempit, aduh senggol-senggolan, desak-desakan, aduh saya tersinggung sama si A, tersinggung sama si B, aduh gak enak sekali di omongannya, aduh gak enak sekali, saya tidak suka di pintu yang sempit ini. Mendingan pindah ke tempat lain, cari pintu yang lebar, pintu yang lega, supaya tidak kena gesekan, tidak kena sentuhan orang, tidak kena senggolan orang. Tapi kalau saudara tetap berada dalam pintu yang sempit itu, saudara menerima kehidupan yang kekal. Karena itu nasihat Tuhan hari ini. Masuk melalui pintu yang sesak dan sempit. Tetap ada di situ. Tetap berada dalam jalan yang Tuhan sudah sediakan. Meskipun sukar, meskipun sulit, hadapi. Memikul salib setiap hari, it's okay. Tuhan berikan kekuatan. Kita harus mengampuni orang 70 kali 7, it's okay. Karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Kita harus menderita karena Yesus dikucilkan oleh orang tua kita, dikucilkan oleh orang-orang yang mungkin mengenal kita. It's okay. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Ujungnya menuju ke kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami untuk kami tetap berada dalam jalan Tuhan. Masuk melalui pintu yang sempit, berjalan meskipun berdesak-desakan, meskipun ada senggol-senggolan, ada sikut-sikutan, ada sesuatu yang tidak menyenangkan, membuat kami terhimpit. Tuhan, beri kami kekuatan untuk kami dapat bertahan dan berjalan terus Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu di dalamnya, di ujungnya adalah memperoleh kehidupan. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kenal, yang saat ini masih berada di dalam jalan yang lebar, jalan yang menuju kebinasaan. Tuhan, celikan mata rohani mereka, untuk mereka ikut berjalan bersama-sama dengan kami, masuk dalam pintu yang sempit dan sesak. Terima kasih Tuhan. Berkati kegiatan anak-anakmu sepanjang pagi hari ini dan hari-hari selanjutnya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa.